Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak kelas 2 yang hebat? Baik. Alhamdulillah baik. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu ya. Ya. Oke, Mas Ibrahim, Bu Ul minta tolong untuk dipimpin doa. Tangan dapat ditunjukkan. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Ya anak-anak, semoga setelah kita berdoa pembelajaran kita diberikan kelancaran. Anak-anak, sebelum kita belajar, kita menyanyikan lagu Indonesia Raya ya dengan sikap sempurna. Tangannya di mana? Ya. Indonesia, bangsa dan tanah air. Merdeka tanahku, negeriku yang Indonesia yang merdeka, hidup Ya anak-anak, kita melafalkan Pancasila ya. Pancasila. Satu. Maha Esa. Simbolnya simbolnya tiga. Persatuan Indonesia. Simbolnya beringin. 4. Kejahatan yang simbolnya kepala pantai. 5. Seluruh rakyat Indonesia. Hanya padi dan kapas. Baik, terima kasih, semangat sekali ya anak-anak ya. Oke, Bu UU tadi pagi sudah mengirimkan link ya, link presensi di grup dan di Microsoft Teams juga ya. Anak-anak sudah mengisi semuanya. Terus ini Bu sudah lihat di layar monitornya Bu. Ini anak-anak sudah lengkap semuanya. Berarti anak-anak ini sudah siap mengikuti pembelajaran.
Jaran. Ya. Jadi anak-anak, walaupun kita masih belajar dari rumah, kita harus tetap semangat. Iya, kalau kita keluar rumah harus menerapkan 3M. 3M itu apa? Memakai masker, mencuci tangan, 3 menjaga jarak dan menjauhi kerumunan. Pinter. Ya. Hari ini hari apa, anak-anak? Hari Jumat. Baik, anak-anak sudah menggunakan seragam sesuai dengan jadwal, yaitu adalah seragam olahraga. Anak-anak sudah menyiapkan alat tulis dan bukunya? Anak-anak juga silakan mencari tempat yang nyaman supaya nanti saat kita mengikuti pembelajaran bisa berjalan dengan baik dan fokus ya. Tolong juga anak-anak juga harus bisa mengatur mikrofonnya saat Bu Ul menjelaskan, mikrofonnya bisa dimatikan dulu. Saat Bu Ul bertanya, anak-anak boleh menghidupkan mikrofon. Dan anak-anak harus aktif dalam mengikuti pembelajaran. Siap anak-anak, sudah siap belajar hari ini? Ya, Bu Ul mau cek semangat dulu ya. Mana semangatmu? Ini semangatku. Mana suaramu? Ini suaraku. Oke, good job. Anak-anak berarti pintar ya. Merah. Merah. Mewah. Pintar berarti anak-anak konsentrasi. Baik, anak-anak masih ingat pelajaran yang kita pelajari kemarin tentang teks bacaan? Masih ya? Ya anak-anak, jadi kita belajar teks lagi ya. Coba Bu Ul tampilkan dulu. Sudah tampil anak-anak? Belum. Sudah tampil? Sudah ya? Belum. Sudah. Hari ini kita belajar tentang tema 8, subtema pembelajaran 3. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu mengidentifikasi kalimat sederhana yang memuat aturan penggunaan tanda titik yang benar. 2, menulis kalimat dengan memperhatikan aturan penggunaan tanda titik. Yang ketiga, memecahkan dan menyelesaikan soal satuan pengukuran waktu yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. 4, mengidentifikasi ciri-ciri bahan karya hiasan. 5, memerinci alat dan bahan untuk membuat karya hiasan dinding. Yang keenam, mengidentifikasi langkah-langkah membuat karya hiasan jam dinding. 7, membuat proyek karya hiasan dinding. Sudah siap belajar? Sudah. Are you ready? Yes. Okay. Coba anak-anak perhatikan teks berikut ya. Nah, ini ada teks cara menjaga keselamatan di kereta api. Coba ya. Apakah ada tanda titik pada bagian dan pada bagian mana saja? Coba dilihat dulu anak-anak. Ada. Api. Ada. Oke, coba sekarang Bu tanya Mbak Anja, di bagian mana saja Mbak Anja tanda titiknya? Limat. Oh ya, terus Mas Faik di bagian mana saja? Jadi tanda titiknya itu di bagian mana ini? Di ya.
akhir kalimat. Coba kita cek ya. Benar anak-anak, jadi ada penggunaan tanda titik pada penulisan jam. Terus yang kedua pada bagian mana ini? Yang warna merah-merah? Akhir kalimat. Akhir kalimat. Dan juga penggunaan tanda titik pada nomor. Ada waktu. Jadi betul anak-anak, jadi penggunaan tanda titik itu ada yang digunakan pada akhir kalimat. Terus pada mana? Daftar isi atau penulisan nomor. Terus yang ketiga, untuk menentukan jumlah bilangan ribuan. Terus yang keempat, untuk apa ini? Menentukan waktu. Memisahkan waktu. Sampai di sini paham anak-anak tentang penggunaan tanda titik pada kalimat? Nah, ini anak-anak coba analisis pada teks kalimat ini ya. Apakah ada penggunaan tanda titik? Ada. Di mana? Di mana anak-anak? Kalimat. Kita cek ya. Oh iya, penggunaan tanda titik ini adalah aturan yang ditulis pada akhir kalimat berita atau pernyataan. Nah, yang kedua, adakah penggunaan tanda titik pada kalimat di sini? Di mana? Ada. Di mana? Akhir kalimat sama pada penulisan apa itu? Waktu. Nah, pintar betul. Betul. Yang ketiga, di mana ini? Ada tulisan akhir kalimat. Betul. Sama apa? Menentukan jumlah bilangan apa? Ribuan ya? Oh iya. Nomor 4 silakan dibaca bersama-sama kalimatnya. Membawaku Ya, berarti ada penggunaan tanda titik di sebelah mana? Di bagian mana? di akhir kalimat. Sama mana? Kalimat 1000. Iya, 5.000 yaitu menentukan jumlah bilangan ribuan. Pintar. Terakhir, dibaca bersama. Adakah penggunaan tanda titik pada kalimat ini? Di mana? Pada jam dan Akhir kalimat dan penulisan jam. Pintar. Oke. Anak-anak ada pertanyaan tentang penulisan penggunaan tanda titik? Kalau tidak ada pertanyaan, berarti anak-anak insya Allah paham ya dengan penjelasan yang dulu. Nah, anak-anak bisa mengerjakan LKPD yang sudah Ibu kirim. Nanti setelah pikon. Paham anak-anak? Selanjutnya lah, seperti ini. Penulisannya nanti ditulis lengkap namanya. Setelah itu dikerjakan, anak-anak mengamati dulu tabel keberangkatannya. Setelah itu menulis kalimat berdasarkan tabelnya dengan memperhatikan aturan penggunaan tanda titik. Lah, anak-anak, salah satu penggunaan tanda titik adalah untuk memisahkan apa tadi sudah dijelaskan sama Bu. Waktu. Sekarang ada yang tanya, iya ada yang pertanyaan, apakah kalian tahu alat yang digunakan untuk mengukur waktu itu apa? Apa ya? Apa yang? Iya, coba. Betul, alat pengukur waktu adalah jam. Itu.
Ya, jam ya. Jam. Anak-anak mau nggak diajak Bu Uul membuat karya jam dinding? Mau tidak? Mau. Nah, mau. Sebelum kita membuat, kita perhatikan video di sini ya. Disimak ya anak-anak ya, dicermati videonya. Nah, ini. Coba anak-anak dicermati dulu ya. Oh, ini ada apa saja. Sudah? Lanjut ya. Nah, anak-anak bisa menyimak videonya dengan baik tadi? Bisa ya? Bisa. Nah, coba lanjutkan, dilanjutkan. Nah, ini kira-kira mau membuat jarum ini, anak-anak perhatikan. Nah, anak-anak bisa menyimak videonya dengan baik ya tadi ya? Nah, cermati video, coba anak-anak bisa menyebutkan apa saja yang ada dalam video tadi. Siapa yang bisa menjawab? Mas Alfa Rizky, coba apa saja? Teman-teman yang lain juga boleh menjawab. Membuat apa tadi yang ada di dalam video? Jam dinding. Jam dinding, oke. Terus bahan-bahannya anak-anak bisa menyebutkan apa saja? Dinding. Terus? Terus. Kartus. Kardus, terus? Kertas. Kertas, terus?
Ya, terus cara membuatnya pertama itu gimana dulu? Bisa paham ya dengan melihat video tadi ya. Ada sisi, ada gunting, terus ada kardus. Lah, anak-anak, sekarang kita belajar tentang macam-macam bahan untuk membuat karya hiasan. Jadi, bahan itu ada dua, anak, bahan alam dan bahan Buatan. buatan. Bahan alam itu yang seperti apa, anak-anak? Yang terdapat dari dapat dari mana? Alam. Contohnya biji-bijian, daun kering, dan ranting. Kalau yang bahan buatan, bahan yang dibuat oleh manusia. Contohnya origami, plastisin, manik-manik, koran, dan kardus. Lah, anak-anak, di video tadi kira-kira itu membuat jam dindingnya menggunakan bahan apa? Kalau kita lihat video tadi, bahan buatan ya, karena ada CD bekas, ada kardus, dan lain-lain. Bisa paham, anak-anak? Ada pertanyaan tentang bahan alam dan bahan buatan? Enggak. Sudah jelas? Udah. Oke, kalau sudah jelas kita akan bermain apa ini? Tebak-tebak gambar. Coba cermati gambar-gambar berikut dan analisis. Analisis itu apa, anak-anak? Melihat, mencermati, mengidentifikasi kira-kira gambar yang Bu lihatkan ke anak-anak itu termasuk bahan buatan atau bahan alam. Paham? Paham. Nomor 1, lah. Ini kira-kira gambar apa? Bunga dari Alam. daun apa? Iya, bahan alam. Bunga dari daun jagung. Apakah ini termasuk bahan alam atau buatan? Ya, bahan alam. Pintar. Ini bahan apa? Buatan. Pintar, bahan buatan. Ini Alam. bahan apa ini? Bahan apa? Ada yang alam, ada yang buatan. Iya, ini bahan buatan karena terbuat dari koran. Pintar. Ini bahan apa? Buatan. Ya, pintar. Ini dari apa? Karyanya dibuat dari bahan apa ini, anak? Origami. Kertas atau origami. Ini gambar apa? Gambar kol ya. Dari alam, bahan alam. Ini alam atau buatan? Alam atau buatan? Alam atau buatan? Alam, karena ini terbuat dari kayu ya. Terus ini Buatan. buatan apa alam? Satu, dua, tiga. Iya, alam anak-anak karena ini terbuat dari apa ini? Bisa rotan, bisa gedeboknya pisang itu bisa. Terus ini pintar buatan. Ini alam buatan. Iya, ini dari apa? Dari rautan pensil. Oke. Anak-anak ada yang ditanyakan tentang bahan alam, bahan buatan, dan tentang membuat karya proyek jam dinding sederhana? Ya, berarti siap ya membuat proyeknya ya? Nah, jadi nanti anak-anak tinggal mengakses link yang ada di tim ya. Terus diisi nama lengkapnya,
Terus Bu Uul di situ sudah menyediakan 2 video yang bisa anak-anak simak dan cermati. Dipilih mau membuat jamnya itu mau memilih dari bahan apapun, dari bentuk apapun terserah anak-anak. Jangan lupa ditulis, alatnya ditulis lengkap, bahannya ditulis lengkap. Terus ini dokumentasi pembuatannya juga direkam, boleh difoto, boleh bentuk video, diupload. Terus foto hasilnya juga diupload. Paham anak-anak? Paham. Oke. Nah, anak-anak, setelah kita membuat proyek jam tadi, ya kan sudah jadi nanti jam dindingnya. Ya kan? Nah, anak-anak bisa memanfaatkan jam dinding tadi untuk membantu kalian dalam mengerjakan LKPD 3. Nah, ini soalnya nanti yang bisa diakses ya. Coba silakan minta tolong Mas Adam Abi. Ada nggak Mas Adam Abi? Mas Adam Abi minta tolong Bu Ul bacakan tugas nomor 1 ini. Siti. Itu mulai berangkat ke rumah mulai nenek. berangkat ke nenek Ada pukul 16.00 di titik perjalanan selama 1 jam. Pukul berapa? berapa ini Sampai. Nah, ya terima kasih Mas Abi. Nah, jadi anak-anak nanti mengerjakan tugas ini ya, tugasnya dengan memanfaatkan jamnya ya. Jamnya boleh diputar-putar sesuai dengan pertanyaan yang ada di LKPD. Bisa dipahami anak-anak? Sudah. Ada pertanyaan? Anak-anak ada pertanyaan? Nggak ada? Nggak ada. Anak-anak setelah ini kalian bisa mengerjakan ya tugasnya yang dari Bu Ul, mengerjakan LKPD-nya, mengerjakan jam dindingnya ya. Terus kalau ada kendala anak-anak bisa bilang ke Bu Ul ya. Siap? Ya. Oke, silakan dikerjakan tugasnya yang proyek jam dindingnya tadi. Bu, kasih waktu 5 menit untuk melanjutkan. Yuk. Oke anak-anak, sudah selesai ya? Sudah selesai apa belum? Oh ternyata sudah. Yang lainnya? Sudah juga. Oh iya, oke. Oke, sekarang kita bertemu lagi ya dalam episode untuk membahas hasil pengerjaan kalian ya. Ya. Sekarang Bu Ul mau menampilkan tugasnya anak-anak yang sudah mengumpulkan dan yang belum mengumpulkan. Coba ya di Bu Ul lihatkan. Nah ini anak-anak ya. Lah ini lembar kerja peserta didiknya ada 3. Coba Bu Ul cek ya yang pertama ya. Nah ini Mas Abi sudah, Mas Rafael sudah, Mas Faik sudah, ada yang belum dikumpulkan juga. Coba sekarang Bu Uul melihat punyanya Mas Faik.
Nah, sudah. Ini yang tentang menulis. Anak-anak di-mute dulu ya, mikrofonnya di-mute. Nanti yang Bu Uul panggil boleh dinyalakan mikrofonnya. Nah, ini pekerjaannya punya Mas Faik. Coba Mas Faik dibaca pekerjaannya Mas Faik. Kalimat Satu. Pada hari Senin berangkat pukul 06.00. 06. Terus yang kedua. Kalimat kedua. Setiap hari pukul 06.00. Ya, terus Setiap hari Kamis kereta beroperasi dari pukul 06.00. Kalimat 5 setiap hari pukul 06.00 aku mendengar suara kereta api mulai beroperasi. Oke, terima kasih Mas Faik. Baik teman-teman yang lain, kita melihat ya pekerjaannya punya Mas Faik. Bagaimana? Apakah ada yang kita perbaiki? Coba kalimat satu ini. Pada hari Senin, betul kereta. Kereta apa kereta, anak-anak? Gimana yang betul? Kereta apa kereta? Kereta ya, ya. Jadi nanti Mas Faik boleh diperbaiki ya Mas Faik ya. Ya, untuk penulisan tanda titiknya apakah sudah betul? Sudah betul ya. Yang kalimat 2 juga. Kalimat ketiga. Ada yang bisa membetulkan? Kereta juga ya. Ya, nanti dibetulkan. Baik, sudah bagus. Nanti Bu Ul memberikan nilai ya Mas Faik ya. Teman-teman yang lain juga nanti Bu Ul cek semuanya tugas yang sudah dikirim. Oke, kita balik lagi melihat yang tugas kedua. Tugas kedua tadi apa anak-anak? Membuat jam dinding. Coba lihat kan siapa ini sudah mengumpulkan semuanya. Coba punya Mas Alfariski. Oh, ini yang tugas satu. Coba tak tutup dulu. Punyanya Mas Abi. Nah, ini Mas Abi mana Mas Abi? Yang lain ya. Mas Alfariski. Coba dipresentasikan Mas Alfariski, dibaca. Alat apa saja yang dipilih tadi? Gunting, garis, karet, lem. Terus bahannya? PCD, kertas kalender, double tip, gabus, jarum. Dokumentasi pembuatannya ya. Oke, dokumentasi pembuatannya. Bu lihatkan yang di sini. Kelihatan anak-anak? Kelihatan. Nah, ini dokumentasi pembuatannya Mas Alfariski. Waktu mengerjakan dibantu siapa Mas Alfariski? Dibantu Bapak, tapi aku yang bantu. Oh iya, pintar.
Teman-teman yang lain, gimana pendapatnya tentang pekerjaannya Mas Alfariski? Apakah teman-teman yang lain juga seperti Mas Alfariski? Dibantu orang tua juga ya? Iya. Coba kita lihat ya hasil proyeknya Mas Alfariski. Loh ini, nah, Mas Alfariski ini anak-anak coba diamati. Punyanya jam dindingnya Mas Alfariski ini membuat dari bahan apa ya? Bahan alam atau bahan buatan? Bahan alam atau buatan? Bahan alam buatan ya. Dari keping sidi. Oke, lanjut. Tapi untuk pengerjaan anak-anak yang lain, Bu Ul cek juga ya. Kembali ke tugas yang LK terakhir. Ini punyanya siapa ini? Sudah banyak yang mengumpulkan. Coba Bu lihat punyanya Mbak Anja. Mbak Anja ada ya? Ikut Vicon ya hari ini. Nah, Siti mulai berangkat ke rumah nenek pada pukul 4. Siti di perjalanan selama 1 jam. Pukul berapakah Siti sampai rumah nenek? Mbak Anja, ini jawabannya berapa? 17.00. Berarti kalau 17.00 itu jam berapa? Jam 5 sore ya. Mbak Anja ketika mengerjakan sudah menggunakan jam dindingnya untuk membantu Mbak Anja untuk menyelesaikan tugasnya. Berarti diputar selama berapa jam Mbak Anja? Kalau mulai pukul 16.00 sampai 17.00 diputar 1 ya? 1 jam ya? Ya. Oke. Bagaimana dengan teman-teman yang lain? Apakah ada yang berbeda jawabannya dengan Mbak Anja? Sama semua ya? Oke. Mana semangatmu? Ini sama aku. Mana suaramu? Ini suaraku. Merah? Merah? Masih semangat anak-anak? Masih. Oke. Ya, anak-anak kita tadi sudah belajar tentang apa saja? Penggunaan huruf titik. Penggunaan huruf titik. Huruf titik apa tanda titik? Tanda titik. Terus yang kedua. Apa? Membuat Jam dinding. jam dinding. Terus yang ketiga. Membuat tanda titik. Yang ketiga apa? Menyelesaikan soal yang berkaitan dengan satuan waktu. Anak-anak, ada yang masih bingung tentang pembelajaran kita hari ini? Tidak. Mas Rafael Adrian sudah paham? Sudah. Mas Rizal Fari sudah paham? Teman-teman yang lain sudah paham? Kalau sudah paham, Bu Ul kan sudah mengirimkan link evaluasi yang harus dikerjakan anak-anak nanti ya di Teams ya, di channel tema 8. Jadi anak-anak bisa mengakses link yang sudah Bu Ul kirim ya. Jangan lupa terakhir nanti pukul 12 malam. Sebelum pukul 12 malam berarti anak-anak harus sudah mengerjakan. Oke, beneran tidak ada yang ditanyakan? Tidak, Bu. Tidak, beneran. Anak-anak jangan lupa ya, nanti dibuka bukunya lagi. Kira-kira besok kita akan belajar tentang apa, dipersiapkan ya. Paham? Besok kita lagi melanjutkan pembelajaran
Empat ya berarti. Oke, sebelum kita mengakhiri pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Mas Rizal Fahri, Bu Ul minta tolong dipimpin berdoa. Diangkat kepala tundukan. Lahirobbil alamin. Oke. Terima kasih anak-anak. Sebelum kita mengakhiri, kita foto dulu ya. Ya. Sebentar. Oke, yuk. 1. 1, 2, 3. Mana ya? Nggak ada gambarnya. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke. Terima kasih anak-anak. Semoga pembelajaran kita hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua ya anak-anak ya. Ya, Bu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, sampai ketemu besok ya. Silakan diklik tombol merahnya untuk keluar room. Terima kasih. Maaf ya Bu.